5 menit. Masuk 60 ya. Ya, apa ya? Waduh. Desi dan Mas Sofan masuk aja. Terserah sih. Itu loh, mendingan dimasukin Instagram Esensial lumayan. Oh, dia. Halo dulur Sultan semua dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Senang sekali rasanya Tiwi bisa berjumpa lagi nih sama dulur-dulur. Dimana lagi kalau bukan di program yang inspiratif dan tentunya juga dapat memotivasi kita semua di Ngarim Show. Selama 1 jam ke depan, Tiwi akan menemani Anda. Kita akan live di kanal YouTube kita, di akun fanpage Facebook kita, serta website kita. Makanya penting banget untuk dulur-dulur nih ya, mengikuti seluruh akun media sosial yang kita punya supaya nggak ketinggalan notifikasinya. Dan jangan lupa juga di subscribe, di follow, di share sebanyak-banyaknya supaya nih ya, obrolan-obrolan kita hari ini yang pastinya kan inspirasi dan juga punya nilai motivasi ya kan, untuk semuanya tuh bisa tertular ke semua, nggak cuma dulur-dulur yang nonton saat ini ya kan. Nah dulur, ini kemarin sempat viral ya, ada yang namanya ospek online ya kan, mulai dari yang tarak takdung sampai nggak pakai sabuk ya. Nah kalau misalnya kita ngomongin ospek, ditarik lagi ada yang namanya perundungan. Dalih-dalih membuat sebuah jokes, lelucon, atau menjadi budak konten ya, kayak prank-prank segala macem bahkan. Tapi ini bisa berakhir kepada berakhirnya hidup seseorang. Salah satu bukti atau contohnya itu misalnya nih, ada public figure yang kemudian setelah dirundung oleh beberapa netizen akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup. Nah ternyata perundungan ini, kasus ini tidak hanya terjadi atau dialami oleh orang-orang dewasa atau bahkan public figure atau tokoh-tokoh tertentu saja, tapi ini juga bisa dialami oleh semua kalangan, bahkan termasuk anak-anak. Ngeri banget ya, rasanya miris sekali, sedih sekali. Dan dulur, kita akan membicarakan gimana sih dampak perundungan bagi anak. Kita akan bicara bersama Mbak Irga Hayu Madina MPSI selaku CEO Esensia Psikologi Konsultan. Nah, ini dia Mbak Irga. Apa kabar Mbak Irga? Baik, alhamdulillah. Boleh disapa dulur-dulur nih. Halo dulur-dulur semuanya. Udah jadi dulur kita ya, udah jadi bro banget nih. Mbak Irga gimana kabarnya? Baik, sehat? Baik, alhamdulillah. Mbak Tawi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Nih Mbak Irga, kita akan ngobrolin soal dampak perundungan bagi anak-anak. Ini karena miris banget ya kalau ngomongin perundungan, karena ini apa ya, kaitannya banyak banget. Bisa cyberbully ya kan, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali. Nah kita akan ngobrolin ini bareng Mbak Irga. Jadi dulur jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tetap di Ngarim.
masih bersama Tiwi dan juga Mbak Irga pastinya. Nah, kali ini seperti yang sudah Tiwi janjikan, kita akan ngobrolin soal gimana sih dampak perundungan bagi anak-anak kita. Nah, ini ya, kalau misalnya kan kadang ada aja ya Mbak, penonton kita kan dulur-dulur ini nggak cuma orang tua, ada juga orang-orang muda. Terus kayak ngerasa, ih ngapain sih ngomongin anak-anak, gue kan belum married, gue belum punya anak segala macam. Ini kan padahal bisa jadi bekal tersendiri ya, atau bisa dilakukan kepada adik-adik atau lingkungan sekitar, padahal penting ya. Betul, dan juga penting bagi diri sendiri. Mungkin selama ini walaupun sudah lulus dari sekolah, sudah lulus dari kampus, masih ada loh perundungan misalnya di tempat kerja. Betul. Jadi bisa melihat-lihat juga apakah saya ini korban bully bukan sih, atau Nah, jangan-jangan pelaku bully. Nah, itu dia, karena korban dan pelaku ini ini ya, apa ya namanya? Kalau biasanya ini aku nggak tahu benar atau enggak ini, karena ini udah ada tenaga ahli ya, udah pada pakarnya lah. Katanya kalau udah jadi korban, dia akan rentan menjadi pelaku. Betul. Dan itu akan menjadi rantai. Betul. Itu penelitiannya memang membuktikan seperti itu, kayak anak-anak yang dibully ketika sekolah dasar akan lebih berkemungkinan potensinya lebih besar untuk menjadi pelaku bullying ketika remaja dan dewasa mudanya nanti. Oke. Ini akan kita bahas lebih dalam lagi, tapi sebelumnya ini Tiwi penasaran banget Mbak Irga. Mungkin bukan cuma Tiwi, tapi dulur-dulur juga penasaran sama esensia psikologi konsultan ini. Nah, ini mungkin bisa diceritain dulu nih. Esensi ini siapakah ini esensi, atau apakah ini esensi gitu? Mungkin masih banyak dulur-dulur yang pengen tahu gitu, penasaran. Iya, jadi esensia psikologi konsultan. Esensia itu sebenarnya akronim singkatan. Oke. Kepanjangannya Esensi Insan Indonesia. Oh. Jadi esensia ini mulai dirintisnya dari tahun 2018. Jadi saya lulus dari UGM, saya ngambil S2 dan profesi psikologi klinis, kemudian saya dirikan Esensia pelan-pelan dari 2018. Betul. Dan sekarang alhamdulillah akhirnya udah berdiri, ada kliniknya di Cilegon. Wow. Dan ini sudah mulai ramai menangani klien-klien juga ya Kak? Betul, dan beragam ya kasusnya, baik kasus-kasus yang dihadapi anak, remaja, juga dewasa. Macam-macam, salah satunya bullying juga ada. Bullying juga ada. Nah, ini sebenarnya, tapi aku secara awam ya, kita coba membredel, apakah perundungan dan bully itu sama atau enggak sih sebenarnya? Sama. Jadi memang mungkin di sini dulur-dulur apa tadi? Sultan. Dulur-dulur sultan mungkin bingung apa sih perundungan, karena bener. Perundungan itu kata yang sepadan dengan bullying yang belum lama ini juga dibuat gitu. Jadi mungkin belum populer juga kata perundungan. Jadi perundungan itu sama dengan bullying. Oke. Nah, ini kan yang paling sering banget kita dengar, ini perundungan atau bully ini kan terjadi di lingkungan sekitar. Gak cuma, mungkin di rumah juga bisa kan. Di sekolah yang paling sering, karena di sekolah itu mulai dari misalnya kayak ledek-ledek nama orang tua. Itu zaman-zaman SD nih, zaman-zaman aku SD itu suka ledek-ledek nama orang tua. Terus juga mulai ke fisik, ya mulai terus juga, ya kan tuh jadi masuknya body shaming. Terus juga mulai ke hal-hal yang lain yang tingkatnya itu lebih krusial lagi, lebih risih lagi gitu. Nah, kalau menurut Mbak Irga sendiri terhadap fenomena saat ini, anak-anak masih SD udah mulai mengenal perundungan itu sendiri atau menjadi pelaku perundungan itu seperti apa? Iya, mungkin kita kembalikan dulu ke posisi sejak kapan sih perundungan ini ada. Nggak saat ini aja ya. Betul. Dari zaman saya SD juga udah ada. Oke. Penelitian tentang bullying atau perundungan itu juga sudah dimulai dari tahun 1980-an. Jadi udah lama ya. Udah lama, tapi dari luar negeri begitu. Jadi perundungan ini apa sih? Atau bullying ini apa sih? Bullying itu adalah kekerasan yang dilakukan dengan motif melukai. Melukai itu kan bisa fisik, bisa batin juga ya, perasaan, bisa psikologis, ditujukan untuk melukai. Dan yang kedua, dilakukan secara berulang-ulang. Ya, jadi pertama tujuannya untuk melukai, kemudian dilakukan secara berulang-ulang, dan adanya gap power antara pelaku
dan korban. Itu. Gitu. Jadi Tapi itu bisa disebut ini nggak sih Kak, apa namanya, power syndrome atau semacamnya, itu bisa disebut kayak gitu nggak sih? Jadi bedanya kekerasan yang lain secara umum dengan kekerasan bullying itu bedanya di gap itu. Oke. Gap power. Jadi kalau orang punya power lebih atas korbannya dan kekerasan baik fisik, mental maupun misal relasional, itu baru disebut bullying. Dan itu secara kontinu. Berarti kalau misalnya cuma Berulang-ulang. dilakukan sekali, 2 kali, tidak mengulang gitu, maksudnya sekali doang gitu, kayak iseng-iseng gitu kan, itu belum disebut bully. Jadi bukan karena belum disebut bully terus jadi nggak apa-apa ya. Itu dia. Ini harus digaris bawahi dulu. Oke. Bukannya nggak apa-apa, berarti itu namanya kekerasan fisik, kekerasan psikis begitu kan, tapi belum disebut sebagai bullying gitu. Kalau sekali saja begitu ya. Tapi kalau misalnya terus berulang, akhirnya menjadi bullying. Oke. Nah, ini juga banyak banget fenomena yang kemudian terjadi ketika misalnya kita dibully. Mungkin ini bisa sekaligus menjadi tips nih buat teman-teman, buat dulur-dulur di luar sana yang mungkin merasa, aduh ya, kok kayaknya saya ditindas nih, kok kayaknya saya. Nah, ini mungkin bisa jadi tips. Ketika misalnya si pelaku bully atau perundungan ini kemudian tidak ingin meminta maaf atau tidak merasa bersalah, sementara yang dibully itu menangis lalu kemudian malah dipojokkan menjadi baperan kamu, ini kamu, itu kamu gitu kan. Nah, ini gimana sih Kak yang harus dihadapi oleh dulur-dulur di luar sana yang mungkin mengalami hal yang cukup miris ini? Iya, miris banget ya, sudah menjadi korban, terus juga pelaku malah dibilang banget sih, baperan dan segala macam. Gimana? Iya, coba dikembalikan lagi bahwa siapa yang melanggar nilai-nilai yang ada gitu. Misalnya yang berkata-kata kasar siapa gitu. Jadi kadang-kadang nih korban bully itu dibilang cemen, dia akhirnya iya kali ya, gue cemen kali. Oke, jadi malah menjustifikasi diri sendiri. Menginternalisasi diri sesuai dengan yang dituduhkan oleh pelaku. Oke. Jadi yang perlu kita tanamkan itu kembalikan percaya diri korban bully dulu. Jadi hadapi dengan percaya diri dulu supaya dia sadar bahwa dia adalah korban bully nih, karena walaupun mungkin iya gue aneh, mungkin ada yang berbeda gitu ya. mungkin iya gue nyentrik, atau mungkin iya gue bodoh, atau mungkin iya gue terlalu cerdas gitu. Tapi kan gue punya hak untuk hidup seperti yang lainnya juga, punya hak untuk bahagia seperti yang lainnya juga. Jadi menyadari hak-hak diri dulu begitu. Untuk kemudian akhirnya kalau misalnya ada perilaku bullying itu terjadi, coba deh dikumpulkan bukti-buktinya, laporkan. Kalau itu dinilai perlu ya, dilaporkan ke pihak-pihak yang lebih punya otoritas, ke guru misalnya, ke kepala sekolah, ke orang tua. Tadi bilangnya, ih wadul gitu katanya. Gimana dong itu? Bisa jadi. Tapi kita usaha dulu ya. Maksudnya jadi mentalnya dibangun, dan bagaimana sih cara menghentikan si pembuli ini? Salah satu caranya kan dengan melaporkan. Betul. Begitu. Tentu melaporkannya ke orang-orang yang dipercaya dong. Orang yang dipercaya itu seperti apa? Satu, dia memang orang yang memahami, punya wewenang, memahami apa yang terjadi, lebih bijak begitu, dan dia punya dipercaya itu kayak dia bisa menjaga mana nih informasi ini perlu dirahasiakan dari siapa nih, betul. Jadi cari orang yang dipercaya yang bisa dilaporkan kasus-kasus bully ini. Nah, sejauh ini kalau misalnya dari teman-teman Esensia sendiri, pernah nggak sih menangani kasus atau dari klien-klien yang mengalami perundungan atau sering? Iya, jadi biasanya korban bully itu ciri-cirinya ya. Biasanya kadang-kadang tuh dia tipe orang yang susah bergaul. Tapi kan orang kan memang beda-beda ya. Atau yang introvert juga kayaknya agak susah bergaul tuh. Betul, ada orang ekstrovert, ada orang introvert. Orang introvert lebih sulit bergaul. Kadang-kadang akhirnya dia dicap sama lingkungannya sebagai orang yang culun misalnya. Itu. Terus yang kedua, orang-orang yang punya kekurangan secara fisik. Misalnya hidungnya kurang mancung, atau agak nyindir ya. Ini bullying bukan? Body shaming ini. Karena baru sekali.
Coba lagi dan Mbak. tidak diniatkan untuk melukai. Betul. Ya, terus misalnya apalagi secara fisik kurang tinggi atau warna kulitnya seperti apa, tidak seperti yang lain begitu. Nah, ciri yang ketiga biasanya orang ini memang abnormal. Abnormal dalam arti dia berbeda dengan kebanyakan orang, kayak dia tidak sepintar yang lain. Oke. Atau malah kebalikannya, dia terlalu pintar. Dia tidak segaya yang lain, tidak se-good looking yang lain, atau kebalikannya, dia terlalu good looking. Jadi susah ya hidup ini. Iya, jadi memang itu biasanya yang target-target bully itu seperti itu, tiga itu. Pokoknya yang begitu. Yang ya? susah, dianggap susah bergaul, memiliki kekurangan fisik, atau dia berbeda secara kompetensi. Oke. Nah, ini pasti kan akan yang namanya bully, perundungan, atau kekerasan baik verbal, non verbal dan lain sebagainya. Ini kan punya dampak tersendiri. Nah, kalau misalnya kita bicara soal anak-anak ini kan usia-usia rentan yang dimana ini mudah goyah dan lain sebagainya. Dan ini tuh masa-masa mereka bertumbuh, masa-masa mereka mencari jati diri, kemudian mentalnya harus diguncang oleh hal-hal yang seperti ini. Nah, ini kalau misalnya dari sisi psikologi, dampak yang paling parah sampai pokoknya diurut deh Kak, dari yang levelnya mungkin kayak ini dampaknya segini sampai yang paling parah, dampak dari perundungan itu apa sih bagi anak-anak, dan mungkin ya bukan anak-anak juga sepertinya punya dampak ya. Ya, pertama saya nggak tahu, saya nggak tahu nih ya, ini bakal jadi berurutan atau enggak, tapi saya coba sebutkan beberapa dampak. Dampak yang pertama misalnya, tadi seperti yang sudah disebutkan, seorang yang pernah dibully lebih berpotensi untuk kemudian menjadi pembuli. Itu satu. Kedua, orang yang pernah dibully ketika kecil juga berpotensi terus-terusan dibully, bahkan sampai di tempat kerja. Serius? Iya. Kok itu jadi kayak semacam kutukan gitu sih? Ya, karena akhirnya apa ya, dia menginternalisasi bahwa dirinya itu memang gue layak dibully. Emang ini udah takdir gue. Semenerima itu jadinya. Iya, karena itu dia ya? belum berhasil untuk keluar dari lingkaran pembulian itu. Begitu. Lalu apalagi dampaknya? Ya tentunya kalau misalnya bully itu sifatnya kekerasan fisik, dampaknya bisa kematian dong. Pasti. Iya, karena kan pelaku bully dia puasnya sampai apa? Pelaku bully itu kan tipe orang-orang yang dia lebih dia punya kesulitan untuk mengendalikan impuls. Impuls itu apa sih? Kayak keinginan yang kayaknya pengennya langsung dilakukan gitu. Jadi masalahnya keinginan pembuli ini agresi gitu kan. Dan itu harus dilaksanakan. Kalau misalnya kekerasan fisik, semua yang dia pengen lakukan itu dikerjakan, bisa mati anak orang. Tapi sepertinya kayak tidak hanya kekerasan fisik, mungkin kekerasan kayak verbal, secara verbal pun bisa. Betul. Jadi kalau kekerasan verbal itu kan, kalau akhirnya kata-kata si pembuli itu terinternalisasi dalam mentalnya korban, akhirnya dia merasa menjadi pribadi yang gagal, tidak layak hidup. Itu kan bisa menyebabkan depresi, bisa menyebabkan kecemasan, dan salah satu simptomnya depresi itu apa sih? Ada keinginan-keinginan untuk bunuh diri, paling minimalnya melukai diri, begitu kan, bentuk yang lebih light dari bunuh dirinya, melukai diri seperti itu. Jadi kalau misalnya batasnya sudah tidak bisa ditampung lagi, ya jalan terakhirnya bunuh diri itu tadi ya. Iya. Kalau misalnya memang ini tidak tertangani dengan baik dan cepat dan tepat begitu ya. Nah ini dia, bahaya sekali. Jadi ini dampak-dampak dari perundungan atau bully. Nah nanti kita akan membahas ini lebih dalam lagi, terutama tadi menarik banget kayak soal kesehatan mental. Ya, karena dampak dari perundungan ini juga bisa kepada kesehatan mental kita. Jangan kemana-mana dulu, tetap di Ngariung Show.
kekerasan atau cyberbullying. Nah, sebenarnya menurut Kak Irga sendiri, dampak dari bullying yang nyata sama di dunia yang tidak nyata atau dunia maya, ini lebih besar mana sih impact-nya? Tentu berbeda-beda ya, perlu dilihat juga dari setiap orangnya. Kalau misalnya dia seleb nih, followersnya banyak dong. Kalau yang ngebully jumlahnya banyak, ya tentu dampaknya juga besar juga kan, secara volume. Betul. Banyak yang membuli. Artinya apa? Secara power juga ada gap yang besar antara dia yang sendiri dengan netizen yang banyak banget gitu. Dan netizen yang maha benar gitu ya. Itu kan kalau udah netizen kompak bahaya loh. Iya benar. Ini Indonesia bisa gempar ya. Oke. Nah, ini memang karena jempolmu harimau bukan sekarang Kak, bukan mulutmu harimaumu lagi ya, lebih tajam jempol daripada pisau dapur gitu ibu-ibu nih ya. Waduh, harus berarti pisau dapurnya perlu diasah. Perlu diasah. Jangan kalah sama jempolnya. Nah, ngomongin ibu-ibu atau orang tua, ini juga ada pertanyaan dari dulur-dulur juga nih. Jadi kalau misalnya ada bully-bully apa ya yang terjadi atau yang dialami oleh anak-anak kita di lingkungan permainan, di lingkungan sekolah, atau ya dimanapun lah anak-anak kita berada, terus apa yang bisa kita lakukan, terutama ketika misalnya anak-anak ini sudah mengalami yang namanya trauma? Iya, yang pertama kan sebagai apa ya, lingkungan di sekitarnya baiknya memang menjadi support system dari si anak ini begitu. Pertama gimana tuh Kak caranya? Iya, pertama dekati, dengarkan. Mungkin awal-awal dia belum percaya sama kita ya. Tapi kalau misalnya kita menunjukkan bahwa kita memang tulus, perhatian sama dia gitu, dan kita tidak menjudge seperti pelaku itu, misalnya dia dijudge apa yang jelek-jelek gitu ya, kita beda dengan pelaku bullying itu, mungkin nanti lama-lama kepercayaan itu akan tumbuh dari si korban bully ini, dan kita tumbuhkan kepercayaan diri dia juga bahwa yang dituduhkan itu tidak benar misalnya, ataupun diberi apa ya persepsi yang lebih tepat bahwa setiap orang itu memang berbeda-beda gitu. Oke, diberi pemahaman-pemahaman supaya anak juga bisa berdamai dengan dirinya. Itu penting ya sih Kak, berdamai? Penting banget. Jadi banyak orang merasa dirinya tuh wajar untuk dibully atau wajar untuk diperlakukan secara tidak adil karena dia juga dan juga wajar diarahkan oleh orang lain misalnya. Karena dia sendiri juga tidak tahu tentang dirinya. Dia sendiri nggak paham kepribadiannya itu seperti apa, kelebihan dia itu apa, kekurangan diri dia itu apa. Akhirnya apa? Ketika orang lain menilai tentang diri dia, menentukan definisi dari diri dia, dia mempersilahkan itu karena dia sendiri nggak punya definisi tentang dirinya sendiri, gitu. Makanya di Essensia Psychology Consultant juga kami tuh memberikan layanan-layanan yang basic-basic kayak gitu tuh apa ya? Kita bukan promosi ya, gak apa-apa. Ini memang ini juga wadah untuk promosi juga. Wadah buat promosi. Jadi kita tuh nggak mau ngasih apa ya tarif yang besar gitu untuk hal-hal yang basic kayak gitu, karena kita pengennya tuh kesehatan mental itu bisa lebih diraih oleh semuanya lah. Dan mengenali kepribadian adalah gerbang awal untuk kesehatan mental. Setuju banget. Karena gini loh Kak, aku aja punya pengalaman pribadi. Ketika misalnya ada satu teman yang secara sadar dia menganggap dirinya itu adalah sebagai toksik. Tetapi secara sadar pula dia memberanikan dirinya untuk menghadap ke seorang psikolog. Nah, itu cerita yang positif. Tapi kata psikolog, ya berarti kamu tidak sakit karena kamu sadar bahwa kamu butuh seorang psikolog. Nah, cerita yang kedua adalah ada orang yang menurut kami ini apa yang dilakukannya ini agak sedikit kok berbeda gitu, dan sepertinya membutuhkan bantuan. Berbedanya boleh tahu nggak apa? Gimana ya? Jadi mungkin lebih bisa dibilang lebih agresif. Sampai situ. Ketika misalnya kita menyarankan untuk mungkin butuh bantuan gitu kan, apa dan lain sebagainya, nah dia menolak. Dia merasa dirinya baik-baik saja. Dan ada lagi yang ketiga adalah ketika dia tahu
salah satu keluarganya butuh bantuan, tapi dia tidak berani Untuk menyarankan dan mengunjungi psikiater atau psikolog Oke. karena biasanya bertarif mahal. Oh iya. Ini gimana nih tanggapannya Kak Irga sendiri? Iya, jadi banyak orang beda kesehatan mental tuh suka di nomor sekian kan. Betul. Nomor 2 masih mending ya. Nomor sekian kan setelah kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kalau kesehatan fisik pasti terasa ya, karena kan misalnya pusing kan mengganggunya terasa. Padahal ya kesehatan mental itu juga terasa banget. Misalnya seseorang mengalami kehilangan itu beragam. Misalnya kehilangan rumahnya terbakar, atau orang yang dikasihi, orang yang disayangi, begitu kan. Kehilangan yang bisa bikin kehilangan handphone bagi sebagian orang mungkin juga pukulan yang bikin pusing juga sih. Ya, gitu ya. Atau ada yang memang pukulan, mungkin hartanya satu-satunya handphone gitu kan, bisa jadi kan. Kita nggak pernah tahu ya. Iya, bisa jadi itu sesuatu yang menghantam juga gitu. Nah, kehilangan ini bisa menjadi salah satu pintu dari terjadinya depresi, gangguan kesehatan mental, depresi. Depresi itu apa sih? Depresi itu mood perasaan sedih yang berlarut-larut. Oke. Nah, Iya. terus kalau perasaan sedih yang berlarut-larut ini tidak ditangani dengan tepat, gejalanya tuh jadi merambat, bahkan sampai ke fisik juga. Misalnya apa? Badan jadi terasa capek. Oke. Atau ada yang gatal-gatal nggak sih Kak, kan kalau nggak salah? Iya, itu lebih ke kecemasan biasanya kalau yang gatal-gatal. Kalau depresi tuh biasanya badan lebih kerasa cepet capek. Mungkin dulur-dulur Sultan juga pernah mengalami ya kehilangan. Mungkin anggaplah kehilangan orang dompet misalnya. Kehilangan orang yang dikasihi deh. Biasanya kan orang itu selalu ada dan tiba-tiba tidak ada begitu kan. Wah, itu kan mengguncang banget ya. Pasti. Jadi apa? Secara kognitif, secara pikiran jadi linglung, jadi gampang lupa, susah konsentrasi, di kampus juga susah masuk gitu kayaknya apa yang dikatakan oleh dosen begitu. Secara fisik apa? Badan lemas, cepet capek, mual, pusing. Jadi sebenarnya gejala-gejala fisik itu banyak loh yang disebabkan malah sebenarnya oleh kondisi psikologis. Oke. Nah, ini sangat menarik dan kayak mind blowing banget. Nah, ngomongin mind blowing, ini ada hal-hal yang baru terjadi Kak Irga, dan ini aku pengen banget minta pendapat dari Kak Irga. Apa tuh? Ini kan sekarang kita lagi sekolah-sekolah lagi pada daring, sekolah online. Ini ada kasus di Kabupaten Lebak. Iya. Ya, pasti udah dengar bahwa ada salah seorang ibu yang menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Itu Yang bahkan itu baru kelas 1 SD ternyata. rasanya pengen nggak denger ya. Rasanya memang rasanya ingin menolak realita ini, tapi ternyata ada Iya. yang seperti ini. Ini kalau menurut Kak Irga sendiri gimana? Karena kan penangkapan anak-anak ini kan beda-beda juga ya kan Kak? Betul. Jadi kalau ada kasus kekerasan oleh ibu ke anaknya sendiri, itu biasanya kasus-kasus yang kasus luar biasa ya, bukan kasus kriminal biasa begitu. Karena darah daging loh. Betul, karena secara naluri ibu itu tidak mungkin melakukan itu. Jadi yang pertama perlu dilihat adalah kesehatan mental sang ibu. Gitu. Apakah apa sih motif dari ibu itu membunuh anak tersebut? Takutnya memang kesehatan mentalnya sedang tidak baik, dan itu berlangsung sudah lama, tapi tidak ada yang mengetahui gitu. Mungkin juga sudah ada halusinasi, sudah ada gejala ada awal delusi ya? atau apa gitu yang akhirnya membuat dia yakin bahwa membunuh anak adalah jalan yang terbaik. Nah, ini ngomongin soal kesehatan mental, ini kan orang-orang mungkin beranggapan kalau sehat mental atau tidak sehat mentalnya itu artinya gila. Tidak, padahal nggak kayak gitu Langsung kan ya. hitam putih. Langsung hitam putih. Nah, wah gila nih, ngomongin kesehatan mental berarti ngomongin orang gila sama orang waras gitu. Nih juga karena kan di tengah pandemi ini banyak banget orang-orang, kemudian orang-orang dewasa khususnya ini yang dirumahkan, di PHK, pokoknya berdampak pada sosial dan ekonomi. Betul. Ini kan kemudian juga tingkat stres manusianya pun juga jadi bertambah gitu, bahkan sampai ada yang rela menusuk salah satu tokoh ulama juga kan, waktu itu ada kasusnya dan lain sebagainya, berbagai macam alasan. Kemudian ketika diadili, kedoknya adalah
ini mentalnya tidak sehat dan lain sebagainya. Nah, boleh dijelaskan atau mungkin isunya update banget ya? Iya dong, Sultan. Digambarkan secara umum atau singkat saja, sebenarnya yang dimaksud kesehatan mental ini apa sih gitu? Oke, ini dalam konteks kriminal ya. Oke. Kalau Boleh tadi deh, soalnya kita ujungnya secara- itu kan pertanyaannya, atau mau yang seperti apa pertanyaannya? Secara umum mau dibagi saja. dulu? Boleh deh dibagi dulu secara umum kesehatan mental. Maksudnya karena banyak yang orang menjudge kalau kita ngomongin kesehatan mental artinya Oke, ngomongin orang paham. gila gitu. Jadi kesehatan mental itu enggak yang hitam putih ya, antara orang gila yang kayak di jalan-jalan yang nggak pernah keramas, Betul. sama orang yang waras, cuman itu doang. Enggak. Tidak jadi- serumit itu dulur. Iya, jadi panjang ya urusannya. Kayak sebenarnya sama dengan kesehatan fisik. Kayak ada yang namanya DBD, gejalanya apa? Gejalanya misalnya trombositnya rendah. Terus juga ada panas ketika biasanya malam-malamnya tuh panas kayak gitu Tapi ya. paginya kayak orang sehat. Iya, dan potensi memburuknya itu seperti apa, potensi kesembuhannya itu seperti apa. Ada juga penyakit fisik yang namanya flu, pilek. Bahaya nggak? Bahaya kalau dibiarin aja. Kalau dibiarin aja, tapi kebanyakan Tidak membahayakan sih kalau iya, flu maksudnya pilek. yang namanya penyakit atau penyakit itu juga beragam gitu kan, beragam kemungkinan berapa lama dia sakitnya, seberapa jauh risikonya itu beragam. Sama dengan kesehatan mental, gangguan kesehatan psikologis juga begitu. Ada yang namanya stres gitu ya. Stres itu udah termasuk ke masalah kesehatan mental ya? Stres juga ada dua, ada stres yang baik, ada stres yang nggak Ada baik. stres yang baik? Ada, namanya eustress. Jadi eustress itu stres yang dibutuhkan oleh kita untuk melindungi diri kita sebenarnya. Kita butuh stres. Sebentar, ini menarik banget. Kita butuh stres. Sudahkah stres Anda hari ini gitu? Gimana? Sudahkah stres Anda? Kalau hidupnya nggak stres, kayaknya kurang masalah deh. Oke. Itu kayaknya aneh ya kalau orang tanpa masalah ya. Iya, karena stres itu saya kasih analogi gini ya. Misalnya kita kalau misalnya kena pisau, kerasa sakit. Kerasa Kalau nggak kerasa sakit, apa yang terjadi? kebas. Tahu-tahu Nggak tahu, darah ngucur. Tahu-tahu darah kita habis karena kita nggak tahu itu karena nggak terasa sakit. Oke, jadi kayak warning. Ya, warning dari tubuh. Tapi karena kita kerasa sakit, akhirnya kita ambil obat, diperban atau apa yang diperlukan, akhirnya mencegah dari risiko yang lebih jauh. Oke. Nah, stres yang baik itu ya gitu, karena dia melihat, oh di depan ini ada situasi yang membahayakan loh buat kamu, atau situasi yang penting loh buat kamu untuk sekarang waspada, untuk sekarang mempersiapkan banyak hal, misalnya mau ujian. Iya kan? Mau ujian, ya stresnya kalau misalnya masih stres yang baik, itu bagus buat kita, Memicu untuk belajar. memicu kemudian. untuk kita belajar, mempersiapkan ujian. Yang jelek adalah di stres yang buruk, yang mengakibatkan kita tuh malah jadinya nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Stresnya berlebihan. Jadi bingung gitu ya. Iya, stresnya berlebihan, lebih dari risiko yang sebenarnya ada, kayak gitu. Akhirnya itu jadi gangguan kesehatan mental juga, begitu. Nah, di atasnya stres lagi ada apa sih? Ada macam-macam lagi, ada kecemasan, terus juga ada depresi, ada gangguan kepribadian, ada gangguan macam-macam. Kesehatan mental itu beragam gitu ya. Nggak Iya. cuma hitam putih itu tadi. Betul, dan yang terjadi apa sih yang kalau Belakangan terjadi ini. kalau orang yang gila di jalan-jalan itu dia sudah masuk namanya skizofren. Jadi gila itu bahasa ilmiahnya skizofren. Nah, gejalanya tuh sudah gejala-gejala psikosis ya, kayak misalnya halusinasi, terus ilusi, delusi. Delusi itu apa? Delusi itu dia meyakini secara yakin banget sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Oke. Itu delusi. Kayak mungkin pernah ketemu ya sama temen, mungkin ada pengalaman, dia tuh kayak kalau menceritakan Sesuatu kayaknya, sesuatu gitu. yakin banget, kayak dia cerita bahwa dia punya Ini punya itu gitu. iya punya banyak deh kehidupan yang wah-wah misalnya, tapi dia tidak menyadari bahwa dia itu sedang berbohong atau apa. Mungkin dia delusi, atau ada juga delusi yang delusi paranoid. Dia ngerasanya tuh kayak dikejar-kejar orang. Kalau ada orang ngumpul nih bawaannya, dia ngerasa pasti ngomongin gue.
Oke. Itu delusi juga, namanya delusi Dan paranoid. itu tidak bagus ya, itu tidak Iya. nggak baik buat lingkungan, nggak baik untuk dirinya sendiri juga. Iya. Oke, nah dulu kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Kita akan bahas lebih dalam lagi soal perundungan tentunya dan dampaknya juga. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ngariung Show. Sultan semua, dimanapun Anda berada, masih bersama Tiwi di Ngariung Show dan bersama Mbak Irga pastinya. Halo. Mbak Irga, nih boleh dilanjutkan lagi, tadi sempat ada yang tidak terbahas ya, Iya. sedikit boleh dilanjutkan. Bagaimana kesehatan mental itu dari kacamata kriminal? Oke, jadi katanya kalau misalnya seseorang itu gila, artinya dia bebas hukum ya, gitu ya. Ya, jadi memang ada undang-undang yang melindungi orang yang dengan kesehatan mental yang buruk ya, sehingga dia memang bukan karena keinginannya dia melakukan kriminal, tapi karena gejala dari gangguan psikologis yang dia alami. Nah, bukan kesehatan mental yang biasa-biasa aja, tapi memang harus kesehatan bukan gangguan yang biasa aja, tapi perlu gangguan kesehatan mental yang luar biasa untuk orang bisa dilindungi seperti itu, yaitu yang mengalami namanya gejala psikosis tadi. Dan itu juga dilihat apakah ketika seseorang itu melakukan kejahatan, gejalanya itu lagi muncul atau enggak. Oke, dan itu bisa dilihat, Dan itu dicek, bisa gitu. dianalisis oleh ahli kejiwaan, oleh psikolog, oleh psikiater, begitu. Jadi perlu dilihat apakah memang apa sih motif dari dia, misalnya agresi kepada ulama atau kepada seseorang. Perlu dilihat dulu apa sih motifnya, dan dilihat track record dia, kesehatan mental dia selama ini itu seperti apa. Lihat juga mungkin dari rawat dirinya, kan kadang-kadang kelihatan ya orang kalau kesehatan mentalnya buruk, rawat dirinya juga buruk. Oke, contohnya gimana nih? Misalnya nggak suka mandi, hati-hati ya nggak suka mandi. Wah, Nana mandi sehari sekali ya? Oh, 7 kali di sumur yang berbeda-beda ya? Iya, jadi biasanya tuh memang ketika kesehatan mental buruk itu mempengaruhi kemandirian orang, dia sudah tidak peduli lagi dengan dirinya, jadi rawat dirinya juga sudah buruk gitu. Itu salah satu ciri-cirinya orang Itu ciri-ciri mengalami ringan, gangguan kesehatan mental. Ciri-ciri yang vegetatif bukan vegetatif ya, yang kelihatan dari luar. Oke, menarik banget. Nah, sekarang kita balik lagi, kita tarik lagi ke tema kita, dampak dari perundungan ini. Oke, seru banget ya bahas soal mental health ini.
Karena memang mental health ini juga menjadi salah satu dampak dari perundungan itu dulu. Tapi Betul. ini Tiwi penasaran banget bagaimana nih teman-teman Esensia, pengalaman teman-teman dari Esensia sendiri dalam menangani kasus-kasus dari klien. Mungkin ada yang tentang perundungan gitu dan lain sebagainya. Sudah sejauh mana ditanganinya atau apa yang harus dilakukan pertama-tama kali? Baik, jadi di Esensia juga kan ada beberapa kasus yang masuk, salah satunya beberapanya itu adalah kasus-kasus bullying. Dan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ciri-ciri orang yang biasanya jadi korban bully, memang biasanya itu dia punya keunikan. Jadi orangnya misalnya rada nyentrik gayanya, atau kelihatan ada lebih manja seperti itu. Jadi memang dari gayanya tuh memang berbeda begitu. Dan dia sering dibully. Dan itu apa sih yang perlu dilakukan? Pertama, ya didengarkan dulu keluh kesahnya sebagai korban bully. Apa sih yang dia rasakan begitu? Bener nggak sih dia jadi korban bully? Kan kita juga perlu memastikan ya bahwa seseorang ini memang korban bully, karena kadang-kadang kan ada tipikal orang yang, saya kecepatan nggak ngomongnya? Enggak kok. Ini ada translate di bawah. Oh, ada translate di bawah ya. Ya, kadang-kadang kan ada tipikal orang yang suka playing victim juga. Jadi perlu dipastikan dulu memang orang ini adalah apakah benar korban bully. Korban bully begitu. Terus kalau memang dia korban bully, ajak dia untuk lebih memahami dirinya. Caranya dengan apa? Macam-macam. Salah satunya dengan mengobservasi lingkungan. Siapa sih lingkungan ini? Lingkungan bisa keluarga. Jadi klien itu diajak untuk melihat bagaimana sih sifat-sifat bapaknya yang dia kagumi, yang dia tidak sukai, sifat dari ibunya yang dia kagumi dan dia tidak sukai, sifat-sifat dari sahabat-sahabatnya. Pokoknya sifat dari lingkungannya. Sifat yang dia kagumi maupun sifat yang dia tidak sukai. Dari sifat-sifat itu dilihat mana sih yang mirip dengan dirinya. Gitu, dan dia melihat, oh ternyata ini secara genetik memang diturunkan oleh ibu saya atau oleh bapak saya, atau ini diturunkan karena pola asuh. Dan saya juga berteman dengan orang-orang yang serupa loh dengan saya. Jadi klien itu mulai menyadari tentang dirinya. Kemudian juga bisa juga dengan psikotes. Psikotes itu kan kayak self report ya, seseorang melaporkan dirinya sendiri dengan mengerjakan soal-soal psikotes begitu tentang kepribadian. Dia akhirnya menyadari, oh kekuatan diri saya tuh ini, kekurangan diri saya tuh ini. Dan saya boleh punya kekurangan di sebelah sini, tapi kan saya punya kekuatan di sebelah sini. Begitu. Ajak klien untuk menerima dirinya apa adanya. Apa adanya dalam arti ketika ada hal-hal yang kurang dari dirinya, dipilah menjadi dua. Mana nih yang bisa diperbaiki? Yang bisa diperbaiki. Yang tidak bisa diperbaiki, diterima. Mengajak klien untuk menerima dirinya. Karena itu memang cukup sulit. Menerima proses yang panjang. Pasti butuh proses yang panjang, karena kita saja mungkin ada kita yang beruntung yang tidak pernah merasakan menjadi korban bully. Ini cukup sulit untuk menerima kekurangan dari diri kita gitu kan, atau kelemahan dari diri kita. Padahal ini kelemahan atau kekurangan itu bisa di push ya, bisa di mark up gitu. Iya. Ada yang bisa disiasati, ada yang bisa ditingkatkan, tapi memang ada jatah-jatah yang perlu diterima. Itu dia kuncinya, berdamailah dengan diri kita. Karena di balik kekurangan itu, kalau dibalik itu ada kelebihan gitu. Jadi kalau orang yang lebih mengkaji tentang psikologi, mengenali dirinya, dia tahu kenapa sih dia lebih di hal ini. Itu biasanya di balik kelebihan itu ada kekurangannya, jadi membuat dia yang di sini lebih. Tapi beda sama orang yang lebih rata-rata ya, nggak terlalu ada kelebihannya, biasanya juga aman, nggak ada kekurangan-kekurangannya juga. Nah ini menarik banget ketika ngomongin soal pola asuh. Sekarang ini kan banyak banget orang tua yang kemudian melepas anak-anaknya bersama gadget-gadgetnya, bersama gawai-gawainya. Dan tadi kita juga udah sempat bahas soal cyberbullying, dan dampaknya juga luar biasa, agak
mengerikan gitu ya untuk anak-anak kita. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Mbak Irga sendiri atau Kak Irga sendiri, mulai berubah Anda lagi tidak nih. konsisten. Mulai dari Kak Irga sendiri, ini gimana sih melihat ketika pola asuh dari orang tua? Mungkin kalau zaman dulu kan karena nggak ada gawai ya, belum ada gadget atau tidak sebebas sekarang gitu kan, anak-anak bisa main gadget sepuasnya. Ini gimana, ada tips gak nih buat orang tua muda untuk mendidik anak-anaknya yang saat ini sudah gila akan gawai atau gadget atau dipenuhi dengan dunia yang penuh dengan kedaringan ini? Oke, jadi memang anak itu kan cara belajar yang paling utamanya apa sih? Modeling. Modeling itu apa? Nyontoh. Copy paste. Nyontoh. Jadi kalau misalnya mau anak nggak merokok, ya orang tua jangan merokok. Mau anak nggak keseringan main handphone, orang tua, mulai dari orang tua dulu memperlihatkan bahwa orang tuanya juga nggak sering-sering pegang handphone gitu. Tapi kalau misalnya dari orang tuanya sendiri juga mencontohkan hal-hal yang tadi disebutkan, ya mau nggak mau anaknya juga seperti itu, begitu. Dan apalagi caranya mungkin juga bisa diterapkan aturan-aturan di rumah tentang pemakaian handphone yang jelas, yang tegas. Jadi perlu konsisten juga antara ayahnya sama ibunya. Ini peraturan di rumah pemakaian handphone dan pemakaian laptop seperti apa nih? Gitu. Oke. Dan ini juga mungkin banyak orang tua yang kemudian worry terhadap anak-anaknya. Apakah anak-anak saya ini menjadi pelaku atau korban bully atau perundungan yang terjadi? Nah, ini boleh di-share nih. Kalau misalnya gimana sih cara orang tua bisa membatasi anak-anak ini untuk atau melindungi lah, memproteksi sejak dini gitu ibaratnya. Baik. Supaya tidak jadi pelaku atau korban. Ya, kalau dari pelaku dulu ya. Pelaku itu kan biasanya berasal dari keluarga yang di dalamnya tuh memang penuh agresi juga. Oke. Orang tuanya juga manggil anak-anaknya juga dengan cela-celaan. Si Item sini, misalnya. Atau apa manggilnya, pesek atau apa gitu ya. Jadi dari orang tuanya juga sudah mencontohkan perilaku tadi itu, kekerasan verbal yang dibilangnya panggilan sayang, langsung berubah 180 derajat ya. Panggilan sayang menjadi kekerasan verbal yang berbalut panggilan sayang. Berdalih ya. Si gendut, siapa lagi banyak kan ya. Si gembul, roti sobek. Iya, banyak banget. Jadi biasanya pelaku ini dari keluarga-keluarga yang memang di dalam keluarganya sudah ada agresi baik dari kekerasan verbal berupa hinaan ataupun berupa kemarahan-kemarahan yang berlebihan. Begitu. Terus juga berasal dari pelaku bullying itu juga berasal dari keluarga yang kurang waktu, kurang hangat gitu keluarganya. Jadi anak-anak ini memang kurang perhatian. Jadinya mencari perhatian, mencari dominasi di tempat lain. Karena di rumahnya dia tidak mendapatkan perhatian, tidak bisa mengutarakan pendapat, tidak punya otonomi apapun, tidak punya panggung. Jadinya di luar. Nah ini kita kan lagi live nih ya Kak Irga. Terus ada dari Eko nih di YouTube yang komen, katanya gimana sih caranya tobat sebagai pembuli gitu ya. Tobat untuk membuli nih gimana caranya Kak Irga, ini susah banget katanya. Yang pertama sholat taubat loh. Jadi mama dede ya. Pertama sadari dulu. Jadi setiap kita ingin merubah sesuatu dari diri kita, merubah perilaku, tahap yang pertama itu sadari. Sadari apa yang terjadi gitu. Apakah iya saya selama ini membulinya apa aja nih? Di list. Saya suka ngebully verbal, saya membuli fisik misalnya. Ini buat yang orang-orang mau tobat nih. Buat orang-orang geng tobaters. Geng tobaters. Iya, di list dulu apa sih kesalahan selama ini, begitu. Dari situ kan, dari kita menyadari, akhirnya bisa dipilih-pilih mana nih yang bisa dirubah. Gitu. Beri target-target diri juga, kapan mau merubahnya sesegera mungkin ya. Tapi maksudnya apa dulu nih yang mau dirubah? Misalnya, saya mau deh ngurangin celaan-celaan ke teman dengan dalih tadi itu yang Padahal cuma panggilan sayang.
atau cuma lucu-lucuan gitu ya kan? Betul. Jadi yang tadinya manggil si gendut, udahlah panggil pakai nama aja. Kan nama itu udah dari orang tua diniatkan untuk juga. jadi doa. Kita hormati teman kita dengan memanggil sesuai namanya. Dan bukan nama orang tuanya ya? Betul, mungkin bisa mulai dari hal-hal yang kecil kayak gitu. Jadi dibuat target sekarang saya mau berubah dari memanggil orang itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Dari situ dulu misalnya. Oke, ini menarik juga karena kalau misalnya ngomongin perundungan, ini juga tidak lepas. Ini kan dari tadi kita ngebahas konteksnya ini kan anak-anak. Anak-anak sebenarnya kan adalah dia yang berusia 0 sampai 18 tahun. Which is dia sudah beranjak nih menjadi maba-maba lucu ya kan? Bagi yang lucu ya. Bagi yang lucu. Ini kan maba-maba ini ya mungkin ada yang 19 atau 20 ya. Kita tidak bicara usia sekarang, tapi ini menarik banget karena belakangan viral soal ospek online. Ada yang disangka kalau udah online udah aman dunia ini ya dari ospek-ospek yang mengerikan. Dan kalau tahu nggak sih dulur-dulur ini for your information nih ya, untuk informasi aja. Ternyata Tiwi sama Kak Irga ini agak mirip ya. Ada kesamaan bahwa kita berdua ini penolak ospek ya. Penolak ospek. Kita geng anti ospek yang aku pikir kayak kalau misalnya kenapa sih harus marah-marah gitu kalau bisa ramah-ramah ya kan? Betul. Nah, kalau misalnya dari Kak Irga sendiri ini sebagai pakar tenaga ahli nih melihat fenomena-fenomena ini ketika kakak-kakaknya ini ingin niatnya mengorientasi adik-adik, memperkenalkan realitas kehidupan. Tapi dengan kekerasan nih seperti apa sih? Sebenarnya itu fenomena yang miris banget karena kan pendidikan itu kan dimaksudkan untuk membuat manusia itu lebih berkarakter, lebih bermoral, bermanfaat untuk sesama. Ketika kita punya kelebihan, bagaimana kita membantu yang lain. Tapi ketika kita masuk gerbang awalnya dari dunia pendidikan itu malah sesuatu yang kebalikan dari tujuan pendidikan. Malah yang ini tidak paham arti kata mendidik gitu ya. Betul, jadi ketidaksewenang-wenangan itu malah kita pelajarinya di wadah yang seharusnya mengajarkan kita tuh untuk berbuat baik gitu. Jadi sekolah malah akhirnya sekolah malah di first impression ya, sekolah malah mengajarkan kita ketika kita berkuasa kita bisa sewenang-wenang loh sama yang baru-baru, sama yang tidak punya kekuatan. Gitu. Dengan dalihnya apa? Dibungkusnya apa? Kalau tadi kan melatih mental. Betul. Kalau tadi kan hina-hinaan dibungkus dengan panggilan sayang. Kalau di ospek itu galak-galakan dibungkus dengan katanya melatih mental, kedisiplinan. Padahal apa? Yang terjadi sana kekerasan verbal banyak banget. Betul. Ketakut. Juga menjadi menarik ketika viralnya video salah satu universitas yang mengorientasikan mabanya itu kemudian menjadi lelucon tersendiri bagi netizen nih, warga plus 62. Ini mau dibacain nggak nih? Iya. Nih ya, ada yang bilang gini, ospek maba lagi pandemi gini, seniornya teriak, "Hey, internetnya dipercepat," katanya gitu. Terus yang kedua lagi ada senior, "Kalian jangan manja, zaman kalian itu lebih enak daripada zaman kakak," katanya gitu. Itu kalimat yang dari angkatan kayak gitu itu terus. Template. Oke, Nah terus juga nih ada lagi, "Ngetiknya dipercepat, kalian ini sudah mahasiswa." Iya kak. Nah, "Itu siapa yang ngerit doang?
maaf Kak, jaringan gak stabil. Makanya pakai MNT. Itu siapa yang sakit? Kalau sakit rebahan di kasur masing-masing katanya. Oh, ini ada yang sisi orang baiknya gitu kan. Iya. Terus udah gitu ada lagi nih. Emaknya nongol katanya. Sampai lu marah-marahin anak gue, katanya langsung sumbang katanya gitu. Ini lucu-lucu banget sih meme-nya. Apa namanya, menarik banget ketika si katakanlah kakak-kakak ini akhirnya kan menjadi pelaku bully ya tanpa sadar. Iya, dan itu menyedihkan Kan? sih. Menyedihkan. Dan malah mereka yang Kan mereka bilang Ya. itu cuma acting. itu cuma manajemen konflik kayak itu dalihnya biasa gitu. Ya itu cuma acting doang, bukan gue yang asli kayak gitu kan. Tapi Dihayati. masalahnya sakit hatinya tuh nggak cuma acting. Ya, itu dia. Ini tuh nggak cuma acting, emang bener-bener terasa gitu loh. Dan kabarnya luka batin itu lebih sulit diobati Luka batin. daripada luka fisik ya, bener gak sih Kak? Tergantung luka Tergantung fisiknya ya. apa, tergantung luka batinnya Iya juga apa. sih. Iya aja sih Kak, biar Oh, iya, kayak iya. pinter gitu. Oh iya, benar. Iya. Oke, terakhir dia mau minta pesan dulur di sana, baik itu yang punya Perilaku verbal buat iseng-iseng aja. Tapi peringat bahwa emang dengan rasa kita menangkan atmosfer apa ya? Sama pilih